Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama sang dosen trading. Kali ini saya akan membawakan tema sikap mental orang sukses. Saudaraku, banyak orang sukses yang ada di Indonesia ini. Banyak sekali orang-orang yang berhasil, tetapi banyak juga orang-orang yang gagal. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa ada orang gagal? Kenapa ada orang yang sukses? Semua ditentukan oleh sikap mental. Karena mereka, orang-orang yang berhasil itu, memiliki sikap mental yang patut kita tiru, memiliki sikap mental yang wajib kita miliki. Salah satunya adalah mental positif. Untuk menjadi sukses, untuk menjadi berhasil di bidang kita masing-masing, kita memiliki mental. Kita harus memiliki mindset yang positif. Kita selalu menganggap sesuatu dengan sisi yang positifnya. Kejadian sesuatu, ada masalah, kita harus selalu melihat yang positif. Kenapa? Supaya kita bisa berpikir secara jernih dan memutuskan secara jernih dan benar. Ya, bermental positif. Yang kedua, kita harus memiliki pribadi-pribadi yang menyenangkan. Kita harus menjadi orang yang menyenangkan karena kita menjadi seorang pebisnis. Karena kita menjadi seorang yang bermental sukses, maka kita harus bisa menyenangkan banyak orang. Menjadi orang yang menyenangi kita, artinya adalah menjadi pribadi yang menyenangkan. Bagaimana caranya? Untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, kita harus banyak mendengar. Kita mendengarkan saran dari orang lain. Kita mendengarkan kata-kata partner kita. Kita harus mendengarkan apa yang dikeluh kesahkan oleh bawahan kita, oleh pimpinan kita. Kita harus banyak mendengarkan. Karena kita berhubungan dengan relasi, kita berhubungan dengan customer, kita berhubungan dengan partner. Kita harus lebih banyak mendengar. Supaya apa? Supaya kita jauh lebih mengerti dan bisa mengambil keputusan. Dan kita menjadi orang yang menyenangkan bagi mereka. Selain menjadi pendengar yang baik, kita harus bisa memuji dan memberikan perhatian kepada mereka. Kita puji saja mereka. Ya, kita puji orang lain. Kita berikan sesuatu yang terbaik kepada mereka sehingga dia senang kepada kita. Dan kita menjadi pribadi yang menyenangkan sehingga dia akan tergantung kepada diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus fokus ke satu titik. Fokus ke satu titik yang telah kita rintis, yang telah kita mulai. Jangan berpindah-pindah. Sebagai contoh saja, kalau Anda menangkap seekor ayam, ya, Anda menangkap seekor ayam, Anda pasti akan bisa meskipun akan mengejar. Tapi coba kalau Anda menangkap 2 ekor ayam sekaligus, maka Anda akan kebingungan yang mana duluan yang akan Anda kejar. Sehingga apa yang terjadi? Anda sama sekali tidak bisa menangkap seekor ayam pun. Makanya fokus ke satu titik. Ya, yang keempat adalah Anda harus memiliki mental pantang menyerah. Seorang pengusaha sukses itu pasti pantang menyerah. Apakah ada halangan, rintangan, dan tantangan, dia akan lewati. Ya, dia meskipun ditolak orang, dia meskipun diremehkan orang, dia akan terus lakukan. Ya, konsepnya adalah seperti lalat. Mungkin Anda pernah makan di pinggir jalan. Ya, pada saat Anda makan, mungkin ada lalat yang lalu lalang di dekat makanan Anda. Apa yang kita lakukan? Tentunya lalat itu akan kita usir. Ya, kita usir lalat itu, tetapi yang lalat lakukan adalah dia pergi, kemudian kembali lagi. Dia pergi, kemudian kembali lagi. Itulah yang dilakukan lalat sehingga lalat bisa makan. Sama,
dengan kita sebagai seorang pengusaha, sebagai orang yang sukses, kita harus memiliki mental seperti lalat, mental pantang menyerah. Ya, saudara, selain kita harus memiliki mental pantang menyerah, kita harus memiliki mental yang selalu solutif. Kita berorientasi kepada hasil. Kita tidak perlu mencari kelemahan. Kita tidak perlu mencari kesalahan. Sebagai contoh, kalau ada permasalahan, tidak perlu kita mencari kenapa ini terjadi. Yang paling penting adalah kita harus bertanya bagaimana solusinya untuk menyelesaikan masalah ini, bukan kenapa. Ya, selanjutnya adalah kita harus berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena apapun yang terjadi kita hanya sebagai pejuang, kita hanya menjalankan, dan semua keputusan itu diterima, semua keputusan itu ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kalau seandainya kita gagal, maka jiwa kita tetap menjadi jiwa yang tenang. Ya, itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa sukses bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dari sang dosen.